Halo friend, ketemu lagi. Assalamualaikum. Saya Imron hadir lagi di sini. Santai aja, anggap kita lagi nongkrong bareng sambil ngopi. Bedanya kali ini bukan bahas mantan, tapi bahas gimana Interlink bisa jadi mesin penghasil cuan kita lewat mining. Human Credit System adalah teknologi yang mencoba mengukur, merekam, dan memberi nilai pada kontribusi nyata manusia di dalam ekosistem. Beda dengan sistem tradisional yang biasanya pakai jaminan aset atau skor kredit bank, HCS menilai siapa kamu sebagai manusia plus apa yang kamu lakukan. Kenapa Interlink menggunakan sistem HCS ini bukan tanpa alasan, dengan teknologi di belakangnya seperti identitas digital terverifikasi atau humanoide. Itulah mengapa ketika kita daftar maka kita diharuskan Face ID. Setiap orang diverifikasi sebagai manusia asli, bukan bot. Biasanya pakai gabungan AI biometrik, enkripsi, dan verifikasi on-chain. Hasilnya satu identitas sama dengan satu manusia, unik, tidak bisa digandakan, apalagi dimanipulasi. Yang kedua, teknologi di balik HCS Interlink adalah rekam jejak on-chain. Semua aktivitas yang kamu lakukan di ekosistem, misalnya bertransaksi, membantu komunitas, membangun aplikasi, ikut voting, terekam di blockchain. Data ini immutable, tidak bisa dihapus atau dimanipulasi. Untuk teknologi yang ketiga yang berada di balik sistem HCS adalah algoritma penilaian. Sistem memberi nilai kredit manusia berdasarkan kontribusi, reputasi, dan keaktifan. Mirip kredit skor, tapi lebih luas, tidak hanya soal keuangan, tapi juga trust, loyalitas, partisipasi sosial. Untuk teknologi yang keempat adalah smart contract untuk reward dan resiko. Nilai kredit manusia dipakai untuk menentukan reward, token, akses prioritas, dan fitur, atau memberi syarat tertentu, misalnya bunga lebih rendah, akses pinjaman lebih cepat. Semua otomatis lewat smart contract, transparan, dan adil. Bedanya dengan sistem kredit tradisional. Bank tradisional, nilai kredit berdasarkan gaji, aset, dan riwayat pinjaman. Kalau sistem HCS, nilai kredit berdasarkan siapa kamu, apa kontribusi nyata kamu, dan seberapa terpercaya kamu di jaringan. Jadi, orang yang mungkin tidak punya rekening bank, tapi aktif membangun komunitas atau jujur dalam bertransaksi bisa punya nilai kredit tinggi. Kalau kamu ngerti bahwa masa depan itu Web3 dan data adalah emas, maka satu-satunya aplikasi yang pantas nongkrong di HP kamu hanyalah Interlink. Download Interlink di Play Store, gunakan kode referral 082368005 untuk dapatkan 1000 poin ITLG. Cepetan daftar karena awal 2026 kuartal 1 Interlink listing. Contoh aplikasi nyata. Bisa pinjam token atau uang tanpa jaminan besar. Cukup modal reputasi. Keren kan? Ternyata reputasi punya nilai tinggi di Interlink. Makanya jaga nilai reputasimu di Interlink dengan rajin nambang. Tiap 4 jam sekali, bangun jaringan, ikut voting. Jangan cloning akun biar reputasimu bagus. Akses prioritas proyek baru di Interlink. Di ekosistem Interlink, akses prioritas artinya seseorang atau sekelompok pengguna bisa masuk lebih dulu ke fitur proyek atau peluang baru sebelum dibuka untuk umum. Dasar penentuan akses prioritas itu apa? Biasanya didasarkan pada satu, nilai kredit atau human credit score. Semakin tinggi skor, semakin dipercaya, maka dapat prioritas. Yang kedua, kontribusi. Aktif membangun, memberi ide, atau jadi early supporter. Untuk yang ketiga, keaktifan dan loyalitas. Sering transaksi, ikut event, tidak sekedar diam. Bentuk akses prioritas itu seperti satu, waitlist. Kamu masuk daftar khusus untuk coba produk baru duluan. Yang kedua, beta testing. Bisa menguji aplikasi atau fitur baru sebelum rilis publik. Yang ketiga, investasi awal.
punya kesempatan menaruh modal ke proyek baru sebelum orang lain. Untuk yang keempat, reward lebih besar. Early access kadang disertai bonus token, poin, atau hadiah lain. Yang kelima, kemudahan pinjaman. Di fitur keuangan Interlink, skor tinggi bisa langsung akses produk baru seperti pinjaman tanpa jaminan. Tak analogikan sederhana, brand. Bayangkan ada mall baru buka. Orang dengan VIP card bisa masuk lebih dahulu, belanja dengan diskon khusus dan pilih barang terbaik. Orang umum baru bisa masuk setelah mall resmi buka. Di Interlink, nilai kredit tinggi dengan VIP card digital bikin kamu lebih diutamakan. Jadi, akses prioritas ini bukan cuma soal cepat masuk, tapi juga mendapat peluang lebih besar, risiko lebih kecil, dan reward lebih awal dibanding orang lain. Perbandingan Human Credit System (HCS) dengan kredit tradisional. Yang pertama itu kemudahan akses. Kalau kredit tradisional itu harus punya slip gaji, rekening di bank, jaminan aset. Prosesnya ribet, survei, BI checking, tanda tangan dokumen. Interlink dengan sistem HCS-nya cukup punya identitas digital terverifikasi, yaitu satu manusia sama dengan satu akun. Riwayat aktivitas on-chain otomatis jadi bukti diri. Bisa akses layanan finansial global hanya dengan smartphone. Mudah dipakai oleh orang yang belum punya akses bank atau unbanked. Untuk yang kedua, keadilan dan transparansi. Kredit tradisional, penilaian skor kredit sering tidak transparan. Ada diskriminasi, misalnya karena lokasi, pekerjaan, atau aset. Skor kredit dihitung, HCS, atau skor kredit dihitung dari kontribusi nyata dan reputasi. Semua data terekam di blockchain, tidak bisa diubah diam-diam. Nilai seseorang lebih adil, tidak tergantung status sosial. Yang ketiga, reward dan fleksibilitas. Kredit tradisional, pinjam uang harus bayar bunga. Reward atau insentif jarang ada. Kalau di HCS, aktif di ekosistem, dapat reward token. Reputasi bagus sama dengan biaya pinjaman turun, akses lebih luas. Kamu dapat keuntungan hanya dengan jadi manusia yang aktif dan jujur. Yang keempat, global dan tanpa batas. Kredit tradisional hanya berlaku di negara atau bank tertentu. Jika pindah negara harus mulai dari nol. Untuk HCS, identitas itu digital plus skor kredit berlaku global. Bisa pinjam, barter, atau akses layanan di negara manapun. Benar-benar sistem finansial global tanpa batas. Tepat sekali, konsepnya mirip, tapi cara kerjanya beda jauh. Kalau di bank tradisional, saat orang mau pinjam uang, dicek dulu gajinya, tabungan, aset, slip kerja. Kalau ada jaminan, peluang disetujui lebih besar. Kalau nggak ada aset atau gaji tetap, susah dapat pinjaman. Kalau di Human Credit System yang ada di Interlink, yang dicek bukan gaji atau aset, tapi identitas digital plus rekam jejak kontribusi. Misalnya, seberapa aktif kamu bertransaksi di jaringan? Apakah kamu sering tepat waktu membayar? Ini jika kamu mengajukan pinjaman. Apakah kamu ikut membangun komunitas atau proyek? Reputasi interaksi kamu seperti jujur, tidak fraud, tidak melakukan penipuan, semua tercatat di blockchain dan itu jadi jaminan digital. Cara gampangnya iso didadekno duit, friend. Itu bisa dicairkan. Jadi orang yang tidak punya gaji tetap atau aset besar di Interlink tetap bisa dapat kredit selama ia punya reputasi digital yang baik di ekosistem. Human Credit System sama dengan kredit yang inklusif, adil, global, dan berbasis reputasi nyata manusia, bukan berdasarkan slip gaji atau jaminan rumah. Juga bukan soal seberapa kaya kamu, tapi seberapa terpercaya dan berkontribusi kamu di ekosistem Interlink. Bentuk pinjaman di Interlink atau Human Credit System plus DeFi. Di Interlink, pinjaman itu tidak berbentuk tradisional, seperti di bank, duduk, isi formulir, tunggu di ACC. Di Interlink itu pakai teknologi DeFi plus Human Credit System atau HCS. Jadi punya keunggulan seperti pinjaman tanpa jaminan besar, reputation based loan,
Kalau skor HCS kamu bagus, bisa dapat pinjaman hanya bermodal reputasi digital. Contoh, kamu aktif pegang token ETLX, rajin kontribusi di ekosistem, punya catatan pembayaran bagus, sistem kasih akses pinjaman dengan bunga rendah. Terus kemudian lagi pinjaman dengan aset token atau collateral asset loan. Kalau kamu punya token misalnya ETLX, USDT atau aset lain, bisa dipakai sebagai jaminan. Kamu mengunci token di smart contract, dapat pinjaman stablecoin atau aset lain. Beda dengan bank, kalau di Interlink, aset yang kamu jaminkan tetap milik kamu, cuma dikunci sementara. Yang ketiga, pinjaman komunitas atau peer-to-peer credit. Interlink memungkinkan orang saling memberi pinjaman. Skor HCS jadi jaminan reputasi. Misalnya, seorang builder kasih pinjaman ke pedagang kecil karena reputasi HCS pedagang itu bagus, otomatis lebih aman. Yang keempat, pinjaman mikro atau mikrokredit. Nominal kecil, cocok untuk pedagang atau individu. Tidak butuh banyak dokumen, cukup skor HCS. Cocok untuk unbanked user atau orang yang tidak punya akses bank. Bedanya dengan bank, pakai jaminan aset atau rumah, mobil, sertifikat, dan lain-lain. Interlink pakai jaminan reputasi plus aktivitas on-chain. Semua otomatis lewat smart contract, transparan, tanpa petugas bank yang bisa pilih kasih. Jadi, bentuk pinjaman di Interlink itu fleksibel. Bisa tanpa jaminan kalau reputasinya bagus. Bisa pakai token kalau punya aset digital. Bisa peer-to-peer antara manusia dengan reputasi HCS sebagai dasar kepercayaannya. Pilih barang di toko marketplace seperti smartphone, motor, sepeda listrik, kulkas, mesin cuci, dan barang-barang elektronik lainnya. Cukup bayar pakai CoinPay dan Coin Interlink. Semua bisa kamu miliki dengan aset digitalmu, bukan cuma angka di layar, tapi jadi barang nyata di tanganmu. Call to action di WA 082 313 720 757. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.